Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel Sidangguru TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua, memberikan perlindungannya, kemudian ampunannya serta kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan urusan dunia dan akhirat kita semua, dan memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja. Sebelum saya melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan tulisan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua manusia pasti pernah melaksanakan dosa, pernah melaksanakan maksiat. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, mesti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa agar dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada 7 amalan penghapus dosa zina. Ingat, azabnya sangat mengerikan, pelakunya kekal di akhirat. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang hamba tidak mengawalinya dengan sadar akan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa-dosa besar seperti zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh, atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat At-Tahrim ayat ke-8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi, orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah salat taubat. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat salat taubat. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat Isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Lebih disunahkan terlebih dahulu melakukan mandi taubat
sama seperti mandi junub, dan niatkan dalam hati keinginan untuk bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keempat adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 135, yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Yang kelima adalah melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan utang orang lain, memberi makan binatang dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam adalah berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Yang ketujuh adalah memperbanyak baca Al-Quran dan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendapatkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bersolawat pada Nabi Muhammad SAW insyaallah akan mendapat syafaat beliau di akhirat. Percayalah, sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan rela jika masih ada umatnya yang belum masuk surga, kecuali yang telah melakukan dosa syirik atau tertutup hatinya dari Allah yang Maha Esa. Janji Allah bagi hambanya yang berdosa. Dalam Al-Quran Allah juga menunjukkan belas kasihnya bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semua dosa diampuni kecuali satu dosa yang paling besar dan fatal, yakni dosa syirik, menduakan Allah dengan sesembahan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan 7 amalan penghapus dosa zina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita terhadap dosa tersebut, dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan di dalam amal agama, di dalam mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.